Memang saya merasakan itu sebagai suatu kewajiban saya dalam menegakkan keadilan. Ketika itu memang target operasi, karena nama beliau yang sudah cukup tenar itu mau dibidik, dan saya sudah terbiasa seperti itu karena saya di bidang intelijen kejaksaan agung. Saya bekerja dengan baik, dengan baik, memeriksa perkara seperti macam-macam. Tapi ketika dihadapkan ini Pak Joseph, saya sudah tidak pernah ketemu dengan beliau sejak itu. Bapak kasih uang 10 juta waktu itu. Iya. Ini uang Reni bawa uang 1 tas. Saya nggak mau pegang, kata Bapak. Dia saya bawa itu sama Nuar Torong. Saya bawa habis 10 juta. Jadi saya tidak pernah ketemu setelah itu karena saya disodorkan kasus Joseph Sembiring. Saya telah tidak benar. Saya perintahkan untuk tidak dilakukan penuntutan yang macam-macam itu. Dan saya awasi. Inilah satu bagian dari penegakan keadilan. Bagaimana saya katakan dari awal pembicaraan saya tentang rakyat yang merdeka. Dan itulah memang sebagai seorang aktivis dari muda, perjuangan kita terhadap bangsa. Oleh karena itu, saya juga terharu saya. Bagaimana pemerintahan itu harus kita lakukan? Di situ haruslah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Tidak boleh birokrasi mengelola rakyat ini untuk kepentingannya. Tidak boleh. Oleh karena itu pemerintahan harus baik. Harus ada paradigma kekuasaan yang berubah. Dari menguasai, dari menundukkan rakyat menjadi melayani rakyat. Inilah sebenarnya yang menjadi cita-cita kita dari dahulu. Jadi ketika kasus Pak Iwasan itu, itulah saya juga masuk kejaksaan karena ada yang konkret yang bisa kita lakukan. Banyak hal ketika saya ditugas kejaksaan agung, kita macam-macam lah. Ada tempat pemeriksaan kita, satuan tugas intelijen. Bagaimana banyak orang-orang bersih, termasuk Errol Alif, termasuk ini yang Ustadz yang sekarang tetap masuk penjara itu, lari ke Malaysia, macam-macam. Bagaimana isu Sanusi kita tuduh sebagai berupaya untuk membunuh presiden. Ini macam-macam, kasus-kasus banyak. Yang mereka banyak yang rekayasa itu. Jadi ketika saya memegang kekuasaan, itulah yang saya lakukan. Bagaimana menegakkan hukum dengan benar, bagaimana menegakkan keadilan, agar semua merasa aman, nyaman di negeri ini. Karena tanpa penegakan hukum yang adil, itu membuat ketidaknyamanan, membuat ketidakadilan, dan membuat ketidakamanan bagi semua negara. Jadi kita tidak aman kalau dengan bayonet, tapi dengan penegakan hukum yang benar, semua akan merasa aman. Apa yang ingin saya harus lakukan, saya harus lakukan. Itulah saya pikir pemimpin kita yang berpikir bukan untuk kepentingan dirinya, tapi adalah kepentingan bangsa, kepada aturan, kepada tegaknya keadilan. Ketika dia berpikir seperti itu, maka tidak ada lambat untuk mengambil keputusan seperti sekarang ini. Ada yang tidak pernah mengambil keputusan. Karena apa? Karena pertimbangannya bukan pertimbangan kebenaran, bukan pertimbangan kebajikan untuk rakyatnya, tapi kepentingan-kepentingan lain. Ketika kita berpikir untuk kemaslahatan rakyat, maka tidak ada kata lain daripada kita mengambil keputusan yang cepat. Kenapa? Kita harus menepati janji kita pada sependak. Janji itu adalah utang. Di agama juga seperti itu. Dasar berpikir kita adalah rakyat, mengutamakan rakyat.
Dan kita harus bertindak sepenuh hati, kalau tidak setengah-setengah kita, ataupun tidak dengan hati kita, maka pembangunan itu tidak akan jalan. Proyek bisa jadi, tapi tidak untuk kemaslahatan manusia. Tapi dia proyek hanya sekedar proyek. Inilah sebenarnya bagaimana sepenuh hati. Bagaimana kita, hati kita dengan rakyat itu adalah satu. Pikiran kita dan rakyat itu adalah satu.